Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Zona 8. Salam Kopastus, Komando Pasukan YouTube. Tua kepat. Pansos, pansos, pangkemin sosmed. Pansos, pansos, pangkemin sosmed. Buka sosmed, ada berita, ayo kita komenin, buat di pansos. Gimana kabar Sobat Kopastus dimanapun Anda berada? Semoga sehat walafiat semuanya. Amin. Sekarang aku mau melanjutkan tentang yang masih pada hangat-hangat, greget-greget juga, mengenai Ustadz Yusuf Mansur. Aku lihat-lihat, aku pantengin medsosnya di ini yang dari channel Thoyibah Channel ini, Thoyibah Channel. Ini yang Pak Darso ini yang memang narasumber yang sering banyak mengulas tentang korban-korbannya, juga tentang asal muasalnya, dengan siapa dulu Pak UYM ini berhubungan dan sebagainya. Sekarang kali ini aku mau mengulas tentang ibu yang merupakan dulunya TKW, terus didatengin oleh Pak Yusuf Mansur ini, Pak Ustadz Yusuf Mansur, terus sampai memberikan uang atau yang dibilang investasi itu. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Thoyibah Channel. Terima kasih telah memperhatikan channel ini. Hari ini saya berada di Desa Pacarjo, Semanu, pedalaman Gunung Kidul, Yogyakarta. Saya di sini diantar oleh Ibu Helwa. Oke, yang merah Ibu Helwa, yang ternyata temannya Ibu. Kami bertemu di Jogja dan diantar ke rumah Ibu Surati. Iya. Nah, Ibu Helwa ini dulu temannya Ibu Surati waktu jadi tenaga kerja ya. Di desa yang sangat sejuk ini. Kita akan berbincang-bincang dengan Ibu Surati. Ibu Surati ini adalah mantan tenaga kerja wanita, pekerja migran di Hong Kong, yang baru pulang bulan Maret 21 kemarin terbang meninggalkan Hong Kong. Hong Kong sini ya? Iya. Dibuka aja nggak apa-apa, Bu? Oh iya. Ibu berangkat ke Hong Kong itu tahun berapa, Bu? Saya berangkat dari berpakaiannya mungkin memang sudah karena budaya orang Indonesia ya, sudah persiapan juga sih. Kalau tapi dari melihat mimiknya ini, kalau kita lihat kelihatan ketulusan. berangkat ke Hong Kong tahun akhir 2008. 2008? Iya. Selama Ibu pernah pulang ke... Saya setiap satu kali kontrak seperti 2 tahun sekali saya pasti pulang. Pulang ke Jogja ya, ke Jogja. Ke Jogja. Ibu di sana kerjanya apa, Bu? Di sana sebagai PRT, pembantu rumah tangga, ya biasa pekerjaan rumah tangga. Ya, gitu. Iya. Ibu mulai kenal Yusuf Mansur kapan itu, Bu? Kenal Ustadz Yusuf Mansur itu pertama kali kenal saya dari PyTrend. Dan alhamdulillah niat saya untuk bergabung terkabul. Saya ikut PyTrend, daftar PyTrend lewat leader yang ada di Aceh. Leader yang ada di Aceh? Iya, yang dari Aceh. Inilah salah satu yang kita bisa lihat tentang grammar saja. Ibu Surati ini, bukan saya mengunderestimate kan, cuma dari pengucapan leader ke leader itu ibaratnya agak kurang pas ya. Jadi grammarnya kurang, mungkin
itu yang menjadi penyebab, tapi ya sebenarnya tidak mutlak sih, cuma hanya spelling saja atau pengucapannya saja, bukan kita mengejudge atau menilai bahwa ibu Surati ini minim edukasi, juga enggak, cuma ya sebagai indikasi sedikit sih. Cuman saya perkenalan itu dari Facebook. Oh, iya. Ya, saya berkenal di Facebook, kemudian saya daftar 7HU sekitar. Kalau dilihat dari cara pengucapannya, terus ini tidak di skenario ya. Ini tidak skenario, tidak by skenario-nya oleh Pak Darso, ini enggak kelihatan. Ini natural. Mungkin hanya wawancara sekilas dulu, terus ini Bu Surati ini baru menceritakan sendiri. Ini bukan skenario, kelihatan sudah. HU itu apa juga? HU usaha. Ya, oke. Iya. Terlihat bahwa Pak Darso juga menancapkan dengan HU. HU itu hak usaha, karena mungkin sebelumnya Bu Surati juga nggak mengusapkan itu ya. Makanya Pak Darso juga menanyakan HU itu apa. Nah, Ibu Surati menjelaskan HU itu hak usaha. Itu ini pembicaraan dari baru 2 menit saja kita bisa tahu bahwa dialog ini kelihatan natural, bukan suatu skenario. Sekitar 1.900.000 lebih tepatnya. Kelihatan juga kan, mengernyitkan mukanya, mengernyitkan dahinya Bu Surati juga. Memang dia berusaha untuk mengingat nilai angka pastinya 1.900.000 sekian itu. Jadi ini memang bukan dialog yang terskenario oleh Pak Darso, bukan ini. Ini natural, ini alami. 1.940 atau 60 saya kurang ini. Kelihatan. Karena nggak dari riset saya juga nggak itu, cuman saya yakin bahwa dengan ikut PayTrend itu kita bisa bersama-sama, karena dulu niatnya untuk membeli Indonesia. Oke. Jadi membeli Indonesia itu yang disampaikan Pak Ustadz Yusuf Mansur, yaitu buayan-buayan, iming-iming, memang salah satu trik tekniknya seperti itu, buayan-buayan lah, buayan membeli Indonesia. Wow. Ibu mengikuti, bisa membeli PayTrend, bisa bergabung dengan PayTrend karena mengikuti media sosial. iya. Nah, Ibu pernah ketemu Yusuf Mansur? Sebelumnya sama sekali belum. Dan berapa tahun kemudian ketemu langsung dalam acara pengajian yang diadakan di gedung Sohrum, Wan Chai, Hong Kong. Itu kapan itu, Bu? Itu kurang lebih, ya Allah, berapa tahun yang lalu ya? Di tahun 2014. Ya kurang lebih begitu. 2014 betul. 2014 yang betul-betul saya ingat bahwa acara itu Ustadz Yusuf Mansur mengajak kami para TKW untuk kerjasama bergabung dalam investasi tabung tanah. Investasi, oke. Iya. Tabung tanah ya, Bu. Ibu Yusuf Mansur datang ke Hong Kong itu siapa yang undang, Bu? Kebetulan saya kurang tahu pasti, tapi biasanya itu ada panitia-panitia tersendiri. Ya. Berarti realnya Yusuf Mansur, Ustadz Yusuf Mansur ini datang ke Hong Kong. Ya kita tahu lah ya. Mungkin semuanya tahu. Saudara-saudara kita yang di Hong Kong, terutama, ya mohon maaf, TKW-nya ini di sana bekerja. Terus Ustadz Yusuf Mansur ini memang sengaja untuk ke sana. Kita lihat dulu apa arahnya.
Yang juga TKW? yang juga terdiri dari TKW yang bersatu berusaha untuk nyewa gedung di Hong Kong. Oke. Jadi mereka memang di sana saat itu sudah dikoordinir ya dulu terlebih dahulu, mungkin ada perkumpulan TKW di sana, terus dikolek atau dihubungin dulu oleh manajemennya Yusuf Mansur, Ustadz Yusuf Mansur. Jadi berusaha untuk membuat suatu acara dengan menyewa gedung dan mengumpulkan dari TKW tersebut di gedung tersebut. Dan memanggil Ustadz Yusuf Mansur untuk mengisi pengajian itu, yang dimana di situ ada acara pengajian. Nah, berarti memang A1 bahwa udah pasti bahwa Ustadz Yusuf Mansur di sana mengisi pengajiannya, udah jelas. Bukan orang lain atau suruhnya atau perwakilan Ustadz Yusuf Mansurnya. Tausiah dan lain sebagainya, dan di samping itu ada mengajak kita untuk bergabung investasi yang kata kedua Bu Surati ini menyebutkan investasi saja beberapa kali ya, itu tidak tepat atau ya secara pengucapannya salah lah, bisa dibilang tidak tepat ya. Investasi padahal yang benar investasi ya. Oke. Nah, ini juga menunjukkan naturalnya percakapan ini. Kalau seandainya sebelumnya sudah ada percakapan sebelumnya tentang pengucapan investasi oleh Bu Surati ini, sehingga dibenarkan, iya ini malah justru membuka kita semua bahwa ini percakapan natural ya. Kita menilainya nggak usah terlalu intelektual banget, kita lihat aja percakapannya. Investasi, Bu Surati mengucapkan investasi padahal sebenarnya investasi. Berarti memang ya asli, real ini. Investasi. Oke. Titik di situ dulu. Begini Bu, selain Yusuf Mansur, ada ustadz yang lain nggak yang mengisi pengajian seperti itu? Kalau pas lagi waktu itu ya, sepertinya beliau bersama istrinya, Mbak Siti Maimunah. Dan waktu itu memang kelihatan banget mencoba menerawang jauh tentang kejadian itu. Ini alami, natural, alami. Kernyit di belahan matanya, natural ini. Jujur orang ini. Saya nggak ada kayaknya. Kalaupun ada, saya nggak ingat pasti. Itu ada pengisinya qasidahan. Oke. Nah sekarang kita bicara soal sebelum paiden ya. Iya. Kita bicara soal tabung tanah. Baik. Tabung tanah waktu itu gimana sih cara Yusuf Mansur mengajak itu? Ya Allah, waktu itu jujur ya, kami TKW itu sebenarnya sangat bangga, senang, bahagia banget dengan ajakan beliau, ucapan beliau yang begitu meyakinkan bahwa kita ini TKW yang kebanyakan TKW non, terutama saya yang nggak tahu mau kerja. Terdengar sendiri ya. Suasana hatinya, terus gemetarnya dia membayangkan saat itu bagaimana saat Pak Ustadz Yusuf Mansur itu memberikan seolah-olah semangat mencoba untuk memberikan angan-angan, buayan-buayan terhadap para TKW ini, sehingga akhirnya terbuai, terkesima
Itu harapannya. Ya apa kalau sudah di Indo nanti. Ya. Dan kebetulan Ustadz Yusuf Mansur mengajak kita untuk investasi. Udah berapa kali pengucapan investasinya tidak, ini memang kelihatan banget alami. Di tabung tanah. Tabung tanah itu apa sih, Bu? Rencananya Ustadz itu ingin bangun sebuah apartemen atau ya Hotel. untuk gimana ya, mengajak kita untuk investasi itu agar kita itu nggak terlalu ribet gitu, uang kita mau dikemanain jadi nggak habis sia-sia gitu loh. Jadi di situ tuh Ustadz membantu kita agar kita ini hasil keringat kita ini ada hasilnya. Oke, disebutkan nggak di mana tanah itu? Tanah itu memang waktu itu nggak disebutkan, tapi ada satu ajakan juga seperti ngajak untuk buat hotel Moya Vidi di Jogja kalau tidak salah, ya. Gini Bu, nabung tanah itu membeli tanah, Iya. dan dia mengajak juga untuk Moya Vidi atau sama-sama atau satu? Satu-satu. Jadi Moya Vidi tersendiri, Moya Vidi tersendiri, tabung tanah tersendiri. Nah, yang dia janjikan dari investasi tabung tanah ini apa, Bu? Keuntungannya, Bu? Keuntungannya beliau mengajak bagi hasil dan kita punya aset ya. Ya begitu. Jadi pemikiran saya pribadi dan beberapa teman-teman memang yakin bila kita pulang nanti alhamdulillah ada income. Ada income. Oke. Nah, Bu, jadi yang dijual kepada ibu-ibu sana itu nabung tanah itu berupa apa, Bu? Berupa sertifikat, berupa saham, atau berupa tanda terima yang lain? Sebenarnya waktu itu saya kurang tahu pasti, cuman yang ada di pikiran saya pribadi, saya yakin Ustadz adalah seorang yang amanah. Ustadz adalah seorang yang amanah. Memang saat itu memang tidak terlalu terlihat ya. Pada akhirnya kayak gini, baru ketahuannya sekarang ini. Ya, atau memang itu kelihayannya Ustadz Yusuf Mansur ya. Kita juga tidak tahu saat itu, tapi ya atau memang itu sudah direncanakan, kita juga tidak tahu pasti ya. Ya mungkin Sobat Kompas Tubes, kalau memang ada pendapat-pendapat tulis saja ya nanti. Iya. Dan saya yakin bila saya pulang nanti, yang saya ini nggak tahu mau kerja apa di Indonesia, saya yakin nanti saya pulang saya udah ada income. Jadi yang saya tanyakan, bagaimana cara Ibu membayar investasi itu? Kebetulan waktu itu di saya Mbak Siti Maimunah waktu itu begini. Siapa yang sekarang ini mau bergabung dalam tabung tanah, coba hubungi nomor ini. Nomor ini adalah nomor Hong Kong yang dipegang langsung oleh Mbak Siti Maimunah. Oke. Pertanyaannya, kenapa harus pakai nomor Hong Kong? Mungkin dari Sobat Kompas Tubes bisa memberikan komentar atau analisa, prediksi dan sebagainya. Kalau menurut saya itu untuk meyakinkan saja. Jadi ada dua. Yang pertama, saat itu para TKW di sana. Yang kedua sehingga memberikan nomor Hong Kong, membuat keyakinan bahwa ada perwakilannya yang di sana yang bisa dihubungin sewaktu-waktu. Makanya sengaja menggunakan nomor Hong Kong. Itu menurut asumsi saya pribadi ya. Memberikan trust atau memberikan keyakinan bahwa ada perwakilan dari, kita umpamakanlah seandainya kita di sana, terus ada nomor lokal yang bisa dihubungin di sana, kita akan merasa lebih yakin bahwa ada sewaktu-waktu bisa ditanyakan di sana. Itu. Coba kalau
nomornya Indonesia semuanya atau nomor Indonesia semuanya, mungkin kita akan wah nanti gimana cara ngubunginnya, mungkin ya itu. Atau istri Ustaz Yusuf Mansur. Langsung istrinya? Iya, langsung miss call dan nomor langsung istrinya Yusuf Mansur ya, Siti Maimunah ya? Iya, betul. Jadi kalau ada yang berminat mengikuti investasi itu, maka langsung menghubungi Siti Maimunah. Iya, di nomor telepon Hongkong. Dan Ibu itulah makanya berusaha untuk menggiring keyakinannya dengan ada yang perwakilannya di Hong Kong, makanya dikasih nomor Hong Kong ya. Itu asumsi saya. Hubungi? Saya hubungin, dapat balasan dan diberi nomor rekening dan lain sebagainya, nomor rekening, dan alhamdulillah pada berapa bulan kemudian dengan gaji saya langsung transfer. Oke. Bagaimana Yusuf Mansur menjual investasi itu? Apa dia patok harganya atau tidak dipatok harganya? Sebenarnya waktu itu dibebaskan, yang mau ikut 1 meter silakan, 2 meter silakan. Yang 1 meter itu seharga 2.200.000 kalau tidak salah. 1 meter? Iya. Terus kebetulan alhamdulillah waktu itu saya masih ada rezeki dan saya ikut 2 meter. 2 meter berarti 4.400.000. 4 juta, ya saya kurang 4.400.000 kurang lebih begitu. Cuman saya ada bukti bahwa saya sudah transfer 4.600.000 lebih karena uang Hong Kong dolar nggak bisa dipasin. Oke. Dan ini bukti transfernya ya? Iya, ini bukti transfernya, iya Bapak. Ini bukti transfernya Ibu Surati kepada Yusuf Mansur lewat Bank BCA Hong Kong. Iya betul. Kita coba baca, memang 26 Oktober 2014 tahun 2014 ya memang ini atas nama Ibu Surati sendiri ke Yusuf Mansur sendiri ya, atas namanya. Berarti memang bukan diwakilkan oleh kantor dan sebagainya. Memang ini masuk ke sana sendiri. Memang atas nama Yusuf Mansur sendiri, Bank Sentral Asia, Jalan MH Tamrin nomor 1, Grand Indonesia Jakarta. Wah, lanjut. Tanggal transfernya 26 Oktober 2014. Terus ditransfer ke Bank Sentral Asia BCA atas nama pemilik rekening adalah Yusuf Mansur, nomor rekeningnya 0088080168 BCA Hong Kong. Jadi Ibu Surati ini mentransfer uang sebanyak $1.545. Kalau di Indonesia kan jadi Rp4.619.550. Bukti transfernya dilaminating sehingga terjaga dengan baik. Insya Allah ini menjadi sebuah bukti yang sangat bagus. Bu, 2 meter ya tanahnya ya? Iya. Yang dijanjikan keuntungan itu kapan mulai dipetik hasilnya? Keuntungannya? Nah, soal keuntungan itu jujur saya ini orang non ya, jadi saya cuman yakin dan percaya saya punya income. Gitu, jadi saya waktu itu kayaknya dimulai kapan-kapannya nggak diucapkan ya, cuman kami percaya, yakin bahwa nanti pulang saya ada income. Ada income dari investasi itu. Betul. Ibu kan tahun 2014. Iya. Baru pulang tahun 2021 kemarin. Baru 2021 berarti selama beberapa tahun. Nah, selama periode itu ada nggak upaya ibu untuk mempertanyakan nasib uang ibu? Langsung sama sekali, karena saya sendiri nggak tahu mau hubungi sama siapa. Dan saya memang dalam hati mencari, apalagi saya udah niat mau pulang dan duduk diam di kampung. Iya. Jadi ya nggak tahu ya, saya cuman berdoa sama Allah, ya Allah tolong ketemukan hasil dari. Oke. Nah, yang saya tanya, ibu mencoba nggak menghubungi Siti Maimunah mempertanyakan nasib ini? Nasib ibu? Saya pernah. Bukan Siti Maimunah ya, kebetulan saya buka Hapo di YouTube, di situ ada Wirdat sedang mengaji online, jadi saya hanya menghubungi, di situ saya komen, tolong tolong saya ingin sekali
soal tabung tanah Diperjelas. diperjelas. Hah? Dan ini nomor WA saya. Hah? Saya kasih nomor WA saya, yang nomor saya sampai detik ini masih nomor Hongkong. Dan itu Dijawab. kayak nggak ada komen. Nggak ada komen. Nggak ada komen. Oke, lewat videonya Wirda. Ada lewat yang lain nggak? Sama sekali, karena saya nggak tahu gimana mau nyari-nyari di HP itu, saya nggak ngerti. Jadi ibu-ibu ini setelah mereka berinvestasi langsung gelap. Nomor Siti Maimunah yang ibu pernah komunikasi Langsung hilang. nggak ada. Jadi ibu Maimunah yang nomornya dikasih untuk berkomunikasi awal juga hilang dan nggak bisa dikomunikasi. Lewat Di sini sudah jelas ya, kenapa berganti nomor atau tidak bisa dihubungin tanpa memberikan informasi kepada semisal apa ya, nasabah atau partner bisnisnya, kalau memang dibilang investasi tanah ya. Seharusnya normalnya dari pihak Ustadz Yusuf Mansur memberikan informasi update tentang apa ya namanya kontak person yang bisa dihubungin ya, tapi ini tidak bisa dihubungin sama sekali. Tanda tanya, ada apa? videonya Wirda pun di komentari juga tidak direspon. Oke. Jadi prinsipnya ibu menaruh harapan besar pada investasi. Iya, betul Pak. Begitu pulang pada bulan Maret tahun ini, kemarin, iya. apa yang ibu lakukan terhadap investasi ibu? Ibu bertanya kemana? Saya cuman berdoa, dan kebetulan saya terus berdoa itu sama Allah, ya Allah tolong hasil ini agar saya bisa menikmati hasil yang dijanjikan Ustadz Yusuf Mansur dulu. Dan tiba-tiba pada suatu malam saya lihat-lihat HP, ada YouTube. Ada YouTube kok, alhamdulillah saya tuh suaranya Ibu Hilwa. Ini ya Allah, suaranya itu saya yakin bahwa dia adalah teman saya yang ada di Hongkong dulu. Dan saya ada komen, alhamdulillah direspon juga, dan alhamdulillah sekarang datang. Haru ya. Iya, sebenarnya haru juga. Maksudnya membayangkan gimana perjuangan sampai apa ya. Nggak habis pikir aja. Gregetan. Kok teganya itu aja sih yang nggak saya habis pikir. Ya mungkin bagi beliau 4 juta sekian itu nilai yang kecil, tapi mungkin bagi Ibu Surati dan TKW di sana itu gaji berapa ya, mungkin ya kurang paham kalau besarnya gaji di sana. Yang pasti besar kecil, tapi niatnya yang pertama datang ke sana, kemudian mencoba untuk menawarkan tapi menawarkan investasi bisnis, tapi terus sudah menerima uang terus menghilang. Itu yang bikin gregetan juga ya. Asik ya. Alhamdulillah banget, dan terima kasih banget Pak Darto. Oke. Jadi saya cuma berharap banget agar ya walaupun sedikit saya bisa merasakan keringat saya. Oke. Selama di Hongkong. Begitu berharapnya ibu-ibu ini berinvestasi dengan Yusuf Mansur, dengan harapan mereka pulang, mereka menikmati investasi itu. Ternyata semua akses ke Yusuf Mansur tertutup. Apalagi berbicara soal keuntungan. Bu, sebenarnya yang dijanjikan Yusuf Mansur itu keuntungannya apa sih Bu berinvestasi dengan dia, Bu? Ya bagi saya ya keuntungannya itu kan, ya jujur aja harapan saya dan setahu saya tuh punya income gitu loh, yang dimana bisa untuk menyambung hidup saya. Karena di usia saya ini yang udah cukup, mau kerja setiap mau ngelamar kerja yang dibutuhkan di bawah umur 30-35. Iya. Dan saya kayaknya untuk kerja itu nggak bisa, akhirnya untuk bertani pun pengen nanam apa butuh modalnya, saya dari mana lagi gitu. Jadi masalahnya, pemerhati channel ini masalahnya, Yusuf Mansur menjanjikan keuntungan ketika pulang ya nanti ya. Dan mereka sangat berharap dengan keuntungan itu, ternyata jangankan keuntungan, akses ke Yusuf Mansur pun tidak ada. Bu,
Nah, saya mau minta Ibu, apa sih yang Ibu ingin sampaikan kepada Yusuf Mansur? Silakan lihat ke kamera. Bu. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum Ustaz Yusuf Mansur. Dengan penuh harap saya pribadi dan juga mungkin ada teman-teman saya yang masih di TKW di sana. Kalau memang berarti memang tidak sedikit ya, pasti banyak, karena ini beliau udah pulang dan masih ada yang di sana yang saat itu ikut di menginvestasikan duitnya ya. Berarti memang tidak sedikit. saya mohon izinkan berikan kembali apa yang sudah kita sepakati dulu. Ustadz menjanjikan income bagi hasil dan ada aset. Dan sekarang ini memang saya sangat butuh sekali. Semoga segera agar saya bisa memperbaiki kubuk saya. Hanya itu harapan saya. Terima kasih sekali. Bu Surati, teman-teman Ibu kan masih banyak di Hong Kong, Bu. Banyak sekali. Apa pesan Ibu pada mereka, Bu? Oh ya, buat teman-teman yang di Hong Kong, dan mungkin ada juga yang di Taiwan, dan mungkin di mana aja, mungkin di Malaysia pun juga ada banyak para TKW. Mari Mbak, siapapun, kalau ada yang ikut investasi bersama Ustaz Yusuf Mansur, mari gimana caranya agar kita bisa menikmati hasil. Jadi perlu ingat kita, karena kita di sana itu babu. Ya itu, semoga aja Ustadz Yusuf Mansur mendengar ya tentang ya saudara-saudara yang dari hasil dia bilang babu. Mungkin Anda tahu artinya babu ya. Babu tahu ya. Dari hasil babu tega ya. Kerja nggak segampang orang Indonesia tahu kita terima duit jutaan. Kita kerja itu terkadang dari melek mata sampai tutup mata. Itu pun masih dicaci maki sama majikan. Mari ya Ustaz Yusuf Mansur, tolonglah. Biarkan kami merasakan keringat kami. Teman-teman, mari teman-teman. Saya mohon, itu harapan saya. Terima kasih. Oke. Ibu Surati dan Ibu Hilwa, demikian ungkapan isi hati mereka soal investasi mereka dengan Yusuf Mansur. Saya bisa dihubungi kapan saja di nomor saya 0812-899-15330. Dimanapun Anda berada, insya Allah saya akan datangi. Kita berbagi cerita, berbagi pengalaman, dan berbagi cerita soal bukan hanya Yusuf Mansur, tetapi juga soal keumatan dan kemanusiaan. Terima kasih teman-teman Cahaya Islam yang telah mendukung video ini. Terima kasih banyak, teman-teman ini sangat luar biasa di Jogja. Setiap kali ke Jogja, saya akan menjadi tamu mereka. Terima kasih banyak Cahaya Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita ulas langsung saja. Jadi yang pertama dari kedatangannya Ustadz Yusuf Mansur ke sana itu sudah jelas, memang ada tujuannya. Dibela-belain ke Hong Kong, terus mengumpulkan, terus mencoba untuk memberikan buayan-buayan, angan-angan, sampai akhirnya yang dibilang ibu-ibu ini TKW ini menyerahkan, mau diajak untuk investasi, tapi
finally atau pada akhirnya tidak bisa dihubungin. Itulah gregetnya kita atau keanehannya. Saya tidak tahu apa yang di benak Ustadz Yusuf Mansur ini kalau beliau sendiri mendengar atau melihat video ini. Oke, terima kasih Sobat Kopastub sudah pantengin video ini. Jangan lupa pantengin video-video kita yang lain yang ada di playlist. Sampai jumpa. Salam Kopastub. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tua kepat. Pansos, pansos, pangkeminsos.